Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'lima wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Suara oke? Kita jumpa lagi di kelas ke-13 dan kelas yang terakhir daripada kitab Kawakibul Lama'ah karangan Syekh Ahmad Abu Fadl As-Nori, yakni Fitahqiqi Mafhumil Fitahqiqil Musamma bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Yakni kita masih di dalam perbedaan antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibn Taimiyah, yakni yang malam kemarin ya. Tadi malam kita menyelesaikan berapa? 5 apa 6? 6 ya. Sekarang kita akan masuk ke yang ke-7 ya. Sila dibaca Ustaz Hasan Wasabi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi' an-nahyu 'anit tawassuli ila Allah Ta'ala bir Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bi ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i was salihin. Ini masalah apa namanya? Masalah tawassul. Masalah tawassul ya. Ini bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu melarang untuk kita itu bertawassul kepada tawassul melewati tawassul kepada Allah melewati Rasul atau selain Rasul daripada nabi-nabi yang lain atau wali-wali atau as-sholihin. Mengatakan bahwasanya ada unsur tengok ya, mereka punya mantik semacam ini, mereka punya logika semacam ini. Kalau Anda itu tawasul kepada Nabi Muhammad, Anda maknanya meletakkan Nabi Muhammad itu sejajar dengan Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu atau wali-wali, wali songo atau siapapun itu bisa memberi rezeki seperti Allah memberi rezeki. Loh, kalau memang semacam itu saya pun setuju, itu namanya apa? Namanya syirik. Loh, masalahnya kan tidak semacam itu ketika kita tawasul dengan para aulia, dengan para anbiya, dengan para ulama. Kita tidak meyakini bahwasanya para aulia dan ulama ini mempunyai skill, mempunyai derajat sama seperti Allah. Akan tetapi kita hanya mengatakan bahwasanya kita meminta kepada Allah melewati lainnya mereka dengan menyebutkan nama mereka di depan Allah. Pas semacam itu saja yakni nas'alukallah bijahi bibarokati. Karena kenapa? Karena anbiya, aulia, wassolihin ini mempunyai reputasi yang baik di depan Allah. Sedangkan kalian ini belum teruji reputasi di depan Allah. Yakni kalian meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama mereka dengan makna, ya Allah aku kenal lo dengan Bahasim Asy'ari, aku kenal lo dengan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pas hanya setakat itu saja yakni. Apalagi secara aklian semacam ini, dan tidak boleh Anda mengatakan bahwasanya perkara ini syirik. Tidak, syirik itu adalah bagaimana ketika Anda itu meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mempunyai skill sama seperti Allah daripada 3 aspek: al-istiqlal bil ijad, al-iradah mutlaqah, wal istihqaq bil ibadah. Hanya 3 itu. Kalau kita tidak memberikan satu daripada 3 ini kepada selain Allah, kita tidak bisa dikatakan syirik. Yakni mengatakan perkara ini syirik, bukan, sudah itu haram lah. Haram tidak haram itu terpulang kepada apa namanya? Terpulang kepada nusus wa dalail. Paham itu? Nusus dan dalail. Yakni apakah perbuatan semacam ini haram? Yang pertama kita sudah mengatakan perbuatan ini bukan syirik. Apakah itu haram? Itu perlu nusus. Apalagi kalau ada beberapa nusus yang mengatakan perkara itu boleh. Nabi pernah melakukannya dan mengajarkan para sahabat tersebut. Dan para sahabat kibaru sahabat seperti a'imah, seperti khulafaul arba'ah melakukannya. Menandakan bahwasanya perkara ini apa namanya? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. So, tengok. Kita baca sedikit apa yang dikatakan oleh Mbah Fadl di dalam syarahnya kitab ini. I'lam annal wasilata lughatan al-manzilah indal malik wad darajah wal qurbah yuqalu wassala bitasdidis syin ilallahi ta'ala wa tawassala ilaihi ay amila amalan tuqarribu bihi atau taqarraba bihi ilaih. Dibilang maknanya wasilah itu secara bahasa adalah manzilah indal malik dan darajah dan qurbah.
Dan dikatakan wassala bitasydidis sin, wassala kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassala maknanya berbuat perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang di dalam Qamus Muhit bahwasanya seperti apa yang di dalam Qamus Muhit. Dan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya dan orang-orang yang setuju dengan pendapat beliau, ja'alut tawassula ilallahi fi qada'il hawaij wa kashfil kurubat bil anbiya wal auliya wasolihin isyrakan li uluhiyatihi ta'ala wa rububiyatihi. Dan yakni Muhammad Abdul Wahhab dan para pengikutnya itu menjadikan tawasul itu sebagai syirik bagi uluhiyah Allah dan rububiyah Allah. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang turun kepada orang-orang kufar dan membawa yang dalam kufar itu kepada apa namanya? Kepada muslimin. Wa minal ma'lum annal muslimina la siyama ulama'uhum la ya'taqiduna annal anbiya'a wal auliya'a wassolihina yaqdiruna ala isolin naf'ilin nas. Tidak ada yang meyakini itu, ya. Para ulama itu tidak meyakini bahwasanya para nabi dan para wali, para solihin itu mempunyai skill sama seperti Allah, mampu untuk isolin naf'ilin nas atau daf'id durri anhum. Lakinnahum ya'taqiduna an la nafi'a wa la dhara illallah. Mereka meyakini tidak ada yang bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yatawassaluna bihim li anna lahum manzilatan indallahi ta'ala fahum aqrabu ilaihi min anfusihim. Fa yadhkurunahum fi da'awatihim liyakuna dzalika sababan li ijabatihi ta'ala. Yakni mereka meyakini bahwasanya para aulia itu tidak bisa untuk isolun naf'u, akan tetapi mereka juga yakin derajat para aulia dan ulama itu lebih dekat kepada Allah daripada dia sendiri. Karena itu di dalam doa-doa mereka itu menyebutkan nama-nama para aulia dan para ulama ini agar ya Allah, aku minta ini dan tolong ini diberi karena aku kenal kekasihmu, aku kenal orang yang kau cintai. Loh, hal ini itu biasa. Anda itu mungkin kalau di negeri Konoha, ya bukan di sini, Anda ketilang polisi. Kemudian Anda, oh saya kenal loh atasan Anda. Menunjukkan bahwasanya saya ini punya ordal, saya ini punya apa namanya orang dalam. Biasa semacam itu. Yakni Anda nak dapatkan proposal, nak dapatkan uang, Anda akan mencari orang-orang yang kenal dengan atasan Anda. Hal ini perkara yang apa namanya? Perkara yang normal, tidak ada masalah pun. So, tengok, walinadrib laka masalan. Idza kana laka hajatun ila malikin min muluki dunya wa lam yakun bainaka wa bainahu ta'arufun wa arafta anna Zaidan minal muqarrabina ilaihi. Yani kamu nak ambil hajat kepada salah satu raja dan kamu tidak tahu raja itu, dan kamu tahu raja ini dekat dengan Zaidan, dengan Zaid minan nas, dan Zaid ini teman Anda, teman-teman Anda. Farubbama dzakartahu inda julusika baina yadayhi liyakuna dzalika aqraba ila qada'ihi hajataka. Ketika Anda sembang dengan Malik, Anda sebutkan saya kawan dekat, orang yang dekat dengan Anda. Seperti maknanya yang dekat dengan yang dekat juga aja gitu akhirnya. Dan mungkin saya gunakan nama kawan saya ini agar hajat saya mudah untuk apa namanya? Hajat saya mudah untuk ditunaikan. Li'annaka dzakarta ba'dha ahibbaihi wa innaka min ma'arifihi, karena kamu menyebutkan beberapa orang yang dia kasihi dan kamu diantara orang yang kenal dengan kekasihnya. Biasa. Wa yakfi fi jawazi tawassul. Oke, setelah secara akal perkara ini boleh, cuma kan tidak bisa kan Anda menyebutkan perkara ini daripada aspek akal kemudian Anda jadikan itu hujjah di dalam perkara agama. Perkara ini makul, tapi kan tidak dijadikan hujah. Oke, kita menyebutkan dalilun nakli. Apa dalilun naklinya? Yang diriwayatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengatakan Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyyik wa Ibrahim khalilik wa Musa najiyik wa Isa kalimatik wa ruhika wa Isa kalimatuka wa ruhuka wa bitaurati Musa wa Injil wa Isa wa Zabur wa Dawud wa Furqan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajmain wa bikulli wahyin auhaitahu au qada'in qadaitahu au sa'ilin a'taitahu au ghaniyin afqartahu au fakirin agnaitahu au dhalin hadaitahu ila akhiri ma dzakarahul Ghazali fil Ihya. Maknanya Rasul pun mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bertawassul. Ini adalah dalilul jawaz. Kalau memang itu tidak boleh, tidak akan
diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya untuk jawazut tawassul ada dalilun akli, ada dalilun nakli. Tidak ada masalah hal ini, tidak ada masalah. Saya daripada aspek ilmu kalam tidak ada masalah di dalam tawassul. Karena dari awal kita tidak mengatakan bahwasanya para aulia ini mempunyai skill yang sama seperti Allah. Ketika kita memahami hal semacam, tidak ada masalah. Begitu pula kalau Anda berdoa di masjid, Anda berdoa di tempat-tempat yang mustajab, tidak ada masalah. Karena memang ada beberapa tempat yang levelnya di atas tempat-tempat biasa. Masjidil Haram tempat. Jangan Anda bandingkan Masjidil Haram dan Masjid Al-Hidayah di samping rumah Anta. Berbeza itu. Berbeza sama-sama masjidnya. Maknanya berdoa di Masjidil Haram aqrab ilal ijabah. Begitu pula Masjid Al-Hidayah samping rumah Anta jangan disamakan dengan karaoke di samping rumah Anta juga, jangan. Tempatnya berbeda. Begitu pula makomnya solihin jangan disamakan dengan makomnya tolihin. Di makomnya solihin juga yakthur fihi, yani yanzil fihi rahmah. Karena itu makan al-mustajab, yakni makan-makan yang turunnya rahmat itu banyak. Yustajabu fiha da'awat, lebih daripada tempat-tempat yang biasa. Wallahu a'lam, yakni secara umum kita boleh memahami tawassul semacam ini, yakni. Yang kedelapan, dan di sini banyak sekali ya dalil-dalil tentang tawassul daripada adillah nakliyah, yakni doa-doa Rasul atau apa. Saya tidak baca semua, Anda boleh baca sendiri, yakni. Karena kalau saya baca semua lama lagi nanti ini. Yang kedelapan, As-samin tahrimu ziyarati kuburil anbiya'i wassalihin. Yang kedelapan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu mengharamkan untuk menziarahi kuburul anbiya wassalihin. Kenapa? Karena dia itu mengatakan bahwasanya yang ziarah itu abaduha wa abadu ashabaha, yakni orang yang berziarah itu menyembah kubur dan menyembah orang-orang yang ada di dalam kubur. Sampai kita dikatakan kuburiyun. Loh memang, tapi ada orang buat semacam itu. Loh memang ada orang buat semacam itu. Bukan maknanya ada orang buat semacam itu, semua orang buat semacam itu. Itu salah. Itu namanya hukmul kulli anta tahkum alal kulliyat bi hukmil juz'iyat. Wa hadza sababun min asbabil ghalat. Saya pribadi, saya mengakui ada beberapa orang itu memang kurang elok. Memang kurang elok, dia macam menyembah kubur. Ada, tapi kan tidak semua semacam itu. Kita cakap pasal mafhum. Kita tidak cakap pasal apa namanya juz'iyat. Kita cakap pasal juz'iyat. Berapa banyak orang-orang Wahabi jadi teroris. Berapa banyak orang-orang Wahabi jadi ISIS. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan semua Wahabi itu adalah apa namanya teroris. Kan tidak bisa semacam itu. Beberapa oknum. Loh sama, tidak semua ahli sunnah itu benar. Ada beberapa afrod ahli sunnah itu melampau. Saya sadar itu. Akan tetapi kita cakap bukan pasal cakap juz'iyat, kita cakap pasal apa ya, makna atau hakikat daripada ziarah kubur para anbiya dan sholihin, yakni sampai mereka itu suf tengok aqulu lam ara muawwalan libni Abdul Wahab wa atba'ihi fi tahrimi ziyaratul kubur illa ramya zairin bi annahum abaduha wa abadu ashabaha tawassulan bidzalika ila tadlili jami'il muslimin siwa anfusihim. Katanya Syekh Abu Fadl ini, aku tidak melihat ada dalil yang sangat kuat yang dipakai, sandaran kuat yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya untuk mengharamkan ziarah kubur itu, kecuali hanya untuk menuduh zairin itu menyembah kubur atau menyembah mayat-mayat yang ada di dalam apa namanya, di dalam makam itu, untuk sampai kepada semuanya sesat. Yang tidak sesat hanya saya. So, tengok, yang tidak sesat hanya saya. Anda mesti mengikuti apa namanya, mengikuti saya. Hatta raddu, sampai mereka itu menolak semua hadis di dalam masyru'iyatu ziyaratul kubur, walaupun sahih. Yakni ini ada sejarah, yakni wa kanatil wahabiyah awwalu ma istawlu alal Hijaz mana uziyaratal baqi wa ghairu minal maqabir. Yakni awal-awal Wahabi itu menguasai Hijaz itu menolak atau melarang untuk berziarah apa namanya baqi. Dan di sini ada Syekh Ali Tantawi, yakni Syekh Ali walidzalika qala al-Ustaz Ali Tantawi wa huwa min ulama awasitil qarni rabi asyar, yakni yang saya pelik, beliau dikatakan di sini ana salafi. Yakni Ali Tantawi, dia Syekh Abu Fadl As-Senori menukil kalamnya Syekh Ali Tantawi, yakni ketika beliau itu beliau kelihatannya tidak terlalu percaya. Maksudnya
mengikuti Ibn Taimiyah dalam masalah ziarah kubur ini. Beliau mengatakan ziarah kubur ini bukan masalah dalil, tetapi masalah isyik. Dibilang sampai beliau mengatakan efek makam Nabi lebih kuat daripada efek Mekah itu sendiri. Yakni kerinduan orang terhadap makam Rasulullah lebih kuat daripada kerinduan orang kepada makam kepada Masjidil Haram. Beliau mengatakan, dibilang walaula khaufu zalal fi hadzal maqal laqultu annahu a'maq min athari Makkah fi nafsihi. Yani athar qabri Rasul a'maq daripada athar Mekah itu sendiri. Yani ketika beliau mengatakan ketika beliau itu melihat makam Nabi itu beliau sampai menangis, senang, melebihi ketika melihat Masjidil Haram dan Ka'bah. Dan beliau juga tidak setuju bahwasanya apa nih Wahabi buat semua asar-asar semuanya dihancurkan, Darul Nadwa, Darul Arqam, semuanya Baitu Sayyidah Khadijah, semuanya dihancurkan sampai nak menghancurkan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan pada saat itu muslimun sepakat jangan, ini kalimatun wahidah, niscaya makamnya Rasul pun juga akan dihancurkan oleh oleh Wahabi pada zaman itu. Dan yang beliau sesali itu katanya Syekh Ali Tantowi, saya melihat Mekah sekarang bukan Mekah yang dulu. Apalagi tengok Mekah yang sekarang, la haula wala quwata illa billah. Saya dengar nak dibangun taman tema Dragon Ball pula. Allah. Mana cek apa tadi? Ana salafi, tapi aku tidak hadza huwa. Ana salafiyun walakinni lastu fi hadhihi ma Ibn Taimiyah. Tengok. Pun tak pelik bagaimana beliau boleh. Syekh Ali Tantowi ulama kibar saya rasa daripada Mesir, ulama kibar. Cuma macam mana beliau boleh cakap ana salafiyun walakinni lastu ma Ibn Taimiyah. Ala kullin tengok. Wa'lam annal ulama'a qabla dhuhuri Muhammad bin Abdul Wahhab ittafaqu ala anna ziyaratal kubur mustahabbah. Sebelum adanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini semua sepakat bahwasanya ziarah kubur ini sunnah. La siyama qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ziarahnya berziarah makam Nabi itu min a'dhamil qurubat bal qala Abdariyah al-Maliki inna qasda ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam afdalu min qasdil Ka'bah. Qasd ziarah Rasul lebih afdal daripada qasdul Ka'bah dan daripada ziarah Baitul Maqdis intaha. Wa qala al-Birmawi wa qala al-Qadhi Iyad ajma'u ala anna mawdi'a qabrihi sallallahu alaihi wasallam afdalu biqa'il ardi wa anna Makkah wal Madinata afdalu biqa'il ard ba'dahu. Makul selama makamnya Nabi itu afdalul biqa' fa ziarah afdalul biqa' afdal min ziyarati ghairihi minal biqa'. Makul makul. Dan banyak sekali hal-hal tentang fadilah ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa baca sendiri di syarah-syarah beliau Kemudian ada penting di sini bahwasanya terus bagaimana ada pertanyaan tentang hadis bahwasanya qad yatakhayyalu ba'dul aghbiya khayalan fasidan. Di dalam hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, ada semacam yang awalnya melarang, setelahnya memerintah. Jadi hadis ini ditolak. Kenapa? Karena muktadanya berbeda dengan khobarnya. Saya rasa tak macam itu kok. Saya pun yang tak terlampau pandai pun saya paham. Cakapnya kan kuntu, dulu aku larang, sekarang tidak aku larang. Maknanya ada perbedaan kondisi pada saat itu Maknanya awal-awal aku larang kamu untuk berziarah kubur. Sekarang ilah aku untuk melarangnya sudah hilang. Sekarang boleh, tidak ada masalah. Mana masalahnya itu di mana? Dijelaskan di sini bahwasanya dulu orang-orang jahiliyah itu sangat suka untuk berziarah makam. Kenapa? Karena mereka berbangga-bangga. Tengok yang mati banyak daripada qabilah-qabilahku. Mereka semuanya pahlawan. Lah, ketika Islam itu awal-awal diharamkan ziarah kubur, takut. Akhirnya mereka akan mengira ziarah kubur itu untuk berbangga-bangga berapa banyak daripada keluarganya yang mati di dalam peperangan. Untuk membangga-banggakan keluarganya. Takut yang ada di dalam jahiliyah ini
tertular di dalam apa namanya Islam, karena pada saat itu Islam masih baru lagi. Oke, awal-awal jangan, ketika Islam sudah mengakar kuat, tidak ada masalah, aku tidak takut penyakit jahiliyah ini akan menular kepada kalian. Sebab itulah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur bisa babi du'fil Islam atau hadisul ahad bil Islam. Adapun sekarang waqad tarassakal Islam rusukhul jibal fi qulubikum fazuruha. So, tengok, hadza huwa makna hadis yani. Tengok, ai nahaitukum an ziyaratil kubur mubahatan bitakathuril amwat. Mubahatan bitakathuril amwat fi'lul jahiliyah wa ammal an faqad ja'al Islam wa hadama qawaid syirik fazuruha fa innaha turithu riqqatal qalbi wa tudzakkirul mauta wal bila. So, tengok, tidak ada masalah sebenarnya. Intaha qala Sayyid Al-Murtadha Zabidi wa ni'mat dawa hiya liman qasa qalbuhu wa lazimahu dhanbuhu fa in tafa'a bil ikthar minha fadak wa illa aktsara min musyahadatil muhtadirin falaisal khabar kalayan. Yani kalau ada orang itu punya hati yang keras, diberi banyak wirid, kalau tidak berguna wirid itu, suruh tengok banyak orang yang sekarat. Suruh tengok banyak orang sekarat, yakni diceritakan, oh, hati anta tak kuat, hati anta keras, diceritakan tentang mati, diberikan wirid, tetap tidak berguna. Ta'al, tengok orang mati, tengok orang sedang sekarat. Kenapa? Laisal khobaru kal ayan, laisal khobaru kal ayan. Wa qala aidan wa kana sababun nahyi an ziyaratil kubur hadatsanul ahad bil kufur. Karena masih baru masuk Islam dulu, baru bulan lalu dia itu kafir. Tsumma lamman mahat atharul jahiliyah wastahkamal Islam soru ahla yakinin wa taqwa. Ketika Islam sudah mengakar, mereka semua itu menjadi ahlul yakin wa taqwa. Idzan lahum fi ziyarah. Adina lahum fi ziyarah. Adina lahum fi ziyarah. Rasul mengizinkan untuk berziarah. Jadi yang kesembilan, at-tasi' takfiru man halafa bi ghairillahi wa 'adduhu musyrikan. Aywa, yakni mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah dan menganggapnya itu adalah musyrik. Kenapa? Tamasukan. Ada dohir hadis yang mengatakan man halifa bi ghairillah faqad kafar. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah dan demi fulan, demi alan. Orang-orang sahabat itu biasa ketika cakap dengan Rasul, ya Rasulullah bi abi wa ummi, dan demi ayah dan ibuku. Loh, hal itu biasa. Haula musyrikun yakni wa Rasulullah amamu. Dan Rasul tidak tidak menegur. Lah, kalau Anda meyakini emak dan ayah Anda mempunyai skill yang sama-sama agungnya dengan Allah, pada saat itu Anda dikatakan musyrik. Kalau tidak ada masalah semacam itu. Paling yakni ujung-ujungnya mungkin akan dikatakan makruh aja. Karena itu dikatakan bahwasanya wa'lam anna immatal hadits wal fuqaha min kullil madzahib qad hamalu hadzal hadis ala annal maqsud bil kufur aw syirik fihi kufrun nikmah wa syirkul khafi. Yani hadis yang mengatakan man halafa bi ghairillah faqad kafar, rawahul Hakim. Di dalam riwayat yang lain dikatakan faqad asyrak. Yang mengatakan kafir di sini adalah kufrun nikmah. Yang mengatakan syirik di sini adalah syirkul khafi. Tidak sampai derajat dia itu keluar daripada daripada agama Islam. Dan riya itu hanya hanya membuat pahala itu hilang, tidak sampai mengeluarkan Anda daripada Islam. Tidak sampai mengeluarkan Anda daripada Islam. Suf kama waqa'a alaihil ijma'. Yakni riya yuhbitul amal, yuhbitu thawabal amal, la yukhrijun nas minal millah. Wa fi fathil mu'in ma nasuhu wa hamaluhu ay al hadis al madhkur ala ma idza qasada ta'dhimahu ka ta'dhimillah. Iya, ya jelas kalau semacam itu. Anda menganggap derajat ayah dan emak Anda macam derajat Allah, qadim. Lah, pada saat itu ya Anda musyrik. Anda berikan kepada ayah dan ibu Anda istiqlal bil ibadah atau istihqaq bil ibadah, istiqlal bil ijad wal iradah mutlaqah. Pada saat itu ya jelas Anda sudah menjadikan ada sesuatu yang selain Allah mempunyai skill sama seperti Allah Subhanahu wa taala.
Fa in lam yaqsud dzalik athima indak saril ulama ay tab'an linasis Syafi'i as-sharih fi kadza qalahu ba'du syurahil minhaj. Yakni kalau memang tidak bermaksud itu hanya berdosa tapi tidak sampai mengeluarkan daripada Islam. Seperti nasu Syafi'i as-sharih dan qalahu ba'du syurahil minhaj. Saya tidak tahu siapa ba'd ini, sebagian syurahul minhaj. Walladhi fi syarhil muslim an aktsaril ashab al-karahah. Bas. Al-karoha, karena itu yang mengatakan haram ini macam Syekhna Abu Fadl As-Senori tidak terlampau setuju. Kadza qalahu ba'du syurahil minhaj. Aywa. Wa huwal mu'tamad, yakni an aktsaril ashab al-karahatu walladhi fi syarhi muslimin an aktsaril ashab al-karahatu wa huwal mu'tamad. Wa huwa mu'tamad. Wa in kanat dalil zahiran fil ithim qala ba'dhum wa huwa alladhi yanbaghi al-amal fi ghalibil asar li qasdi ghalibihim bihi idhamul makhluk bihi wa mudahatihi lillahi ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Yakni, dan ini yang mesti kita amalkan karena tidak sampai untuk menyaingi Allah, hanya mungkin ditakutkan untuk sampai ke situ karena itu hukumnya makruh pas la aktsar wala aqal. Wa qala Ibnu Hajar fi Syarhil Irsyad. Syarhil Irsyad itu ada dua, imma Fathul Jawad ada 2 jilid atau Al-Imdad itu ghairu matbu karena tidak lengkap. Ba'da qaulil irsyad al-yamin tahqiqu ghairi thabitin bismin khasin lillahi ta'ala aw sifatin min sifatihi bi khilafi bi nahwin nabi wal ka'bah fa huwa lagrun wa yukrahu ta'ammuduhu. Wa yukrahu ta'ammudu, yakni ada bersumpah dengan nabi, dengan Ka'bah, lagun, tidak ada hukumnya, tidak dikatakan yamin. Dan kalau Anda sengaja hukumnya makruh. Dan kalau Anda meyakini bahwasanya Anda mengagungkannya seperti Anda mengagungkan Allah, hukumnya kafir pes. Adapun kalau tidak sengaja, tidak dikatakan makruh. Wa alaihi wa hamala alaihi khobar aflaha wa abihi wa in sodak. Aflaha wa abihi in sodak. Ini Rasul mengatakan aflaha wa abihi in sodak. Dia akan beruntung demi ayahnya kalau dia jujur, dia benar apa yang dia katakan. Ayo, yang di sini katakan wa qala Nawawi rahimahullahu taala fil adzkar wa yukrahul hilf bi ghairi asma'illah. Pas makruh. Makruh tidak sampai dosa, ini dikatakan musyrik. Al-ashir takfiru man nadhara li ghairillahi aw dhabaha 'inda maraqidil anbiya was shalihin. Yang 10 adalah mengkafirkan yang bernazar kepada selain Allah. Lah, bernazar ke selain Allah ini apa? Dia surahnya itu apa? Kalau surahnya adalah kalau saya graduate, saya bernazar untuk bersedekah kepada fulan. Tidak ada masalah itu. Itu sodakoh taqarruban ilallah dengan bersedekah kepada kepada fulan. Nah, itu masyru' di dalam kitab-kitab fikih, tidak ada masalah. Saya bernazar nak sedekah kepada waliyun min auliyaillah. Saya bernazar nak bersedekah kepada alim min ulama'illah, yakni wallahu a'lam dia punya surah semacam apa. Hatta Syekh Abu Fadl As-Senori pun pening juga. Ini surahnya bagaimana? Ini surahnya Ini surahnya bagaimana? Dia bilang, "Aqulu undur ma mithalun nadhar li ghairillah. Ahwa nahwu qaulil insan nadartu li Zaidin asyratu dirham." Loh, nadartu li Zaidin asyratu dirham. Masalahnya di mana? Bukankah ada kemungkinan bahwasanya aku bersedekah ailillahi alayya an atasaddaq li Zaidin bi asyrati dananir. Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Wong taqarruban ilallah dengan bersedekah kepada Zaid. Tidak ada masalah di situ. Wa huwa mansus wa muqarrar dalam kutub-kutub fikih madzhab semacam itu. Au qauluhu in jaa waladi al-ghaib fali Zaidin kada. Hadza huwa nadhr, yakni tidak mesti dengan nazar tu. Yang penting ada laftun yushiru bil iltizam. Yakni in jaa waladi al-ghaib fali Zaidin kada. Tidak ada masalah, fali Zaidin alayya asyratu dananir. Au qauluhu in zala maradi fali syekh, ini namanya nadrut tabarrur.
kalau atau nadrul mujazah, kalau sakitku itu sembuh, maka saya berniat untuk bersedekah kepada Habib Umar Muthohar 10 juta rupiah. Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Karena kita meyakini hadza fulan qori manzilatuhu azimah indallah. Dengan kita bersedekah kepada ulama, kepada kiai, kepada habaib, Allah akan cinta kepada kita. Masalahnya di mana? Alaisa yajuzu an yakuna hadzal kalam minal majazat wa haqiqatuhu nadartu lillah an atasaddaq ala zaitin. Bolehkah? Wa hadza huwal ma'na aslan wa laysa huwa minal majaz ya Syekh, hadza huwa haqiqatun syar'iyyah dalam masalah ini. Karena itu Syekh Abu Fadl pun pelik. Kenapa kok ini dimusyrikkan? Ya hadza huwa sya'nul wahabiyah nih. Yang sangat mudah untuk memusyrikkan orang dengan perkara-perkara yang sangat furuk sekali ya. Ini mungkin ini hakikohnya tidak ada majaz. Akhi, namanya nadar. Namanya definisi nadar iltizamu qurbatin lam tata'ayyan. Huwa qurbah dan qurbah lillah. Au dzabhi inda maraqidil anbiya wa sholihin. Lah ini yang mungkin masih bisa ya. Ini Anda menyembelih di makam-makam para wali ya. Ini masih mungkin. Ada wali, saya menyembelih untuk ini. Yang biasanya kita berkorban untuk Allah, kita berkorban untuk wali ini. Itu mungkin musyrik. Dengan niat kalau wali ini mempunyai skill sama seperti Allah. Tapi kalau Anda berkorban lillahi ta'ala dan Anda membagi-bagikan daging dan pahalanya diberikan kepada wali ini, tidak ada masalah karena Anda dzabah lillahi subhanahu wa ta'ala. Tengok. Fa in kana qasada bihi dzalika, dibilang wa idza alimta dzalik fama yudbahu inda liqa'i sultan au inda kuburi sholihin au ghairi dzalika fa in kana qasada bihi dzalika sultan au dzalika sholih ka sayyidi Ahmad Al-Badawi haruma wa sara maita. Falan yakni saya memang nak menyembelih ini karena fulan ini, karena wali ini. Pada saat itu haram dan dzabihannya menjadi maita, tidak boleh dimakan. Li'annahu mimma uhilla li ghairillah, karena dimaksudkan murni untuk wali ini, murni untuk raja ini. Bal in qasada bi qasdi ta'dhim wal ibadah liman dzukir kana dzalika kufran. Ya jelas kalau seumpamanya dia bermaksud untuk menyembah makam ini, dia beribadah, maksudnya menyembah makam ini dengan cara menyembelih ya. Anda sudah memberikan istihqaq lil ibadah kepada siapa kepada makam. Wa in kana qasada bidzalika taqarrub ila Allah taala summa tasadduq bilahmihi an dzalika sholih masalah. Yani saya menyembelih lillahi subhanahu wa taala. Oke, kemudian bagaimana saya nak membagikan daging-dagingnya itu dan pahalanya saya berikan kepada siapa kepada wali ini agar Allah senang dengan apa yang saya perbuat. Karena kalau saya menyenangkan Allah dengan cara membuat senang kekasihnya, Allah pun juga akan senang, tidak ada masalah. Fa innahu la yadur kama yaqau minaz-za'irin fa innahum yaqsuduna dzabha lillah wa yatasaddaquna bihi karamatan wa mahabbatan lidzalikal madhkur duna ta'zimihi wa ibadati. Karena kenapa? Karena saya cinta dengan Syekh Ahmad Al-Badawi ini, karena itu saya menyembelih lillah subhanahu wa ta'ala. Basuwa aktar wala akol. Masalahnya di mana? Selama saya tidak menyembah ini, tidak ada tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Wasa'ada Muhammadan hadha ala idhari aqidatihi az-za'iqah Muhammad bin Saud Amirud Dar'iyah. Ya, ini dan yang membantu Muhammad bin Abdul Wahab itu untuk menyebarkan dan menampakkan akidahnya itu akidah yang tak elok ini Muhammad bin Saud, pemimpin Dar'iyah ya. Ini Dar'iyah itu kotanya Musailamah Al-Kadzab yang ada di Saudi ya. Ini pada saat itu mereka sangat kuat sekali, jadi ada seorang ulama disokong dengan kekuatan militer ya, semakin kuat dan dia menaklukkan desa demi desa. Akhirnya kabilah-kabilah yang lain pun takut, semuanya bergabung dengan Muhammad ibn Saud ini. Wa ilaihi musibal muluk as-Su'udiyun ba'dahu, dan kepada Muhammad ibn Saud itu dinisbatkan raja-raja Su'udiyun setelahnya. Wa humul ladzina malakul hijaza al-yum, dan merekalah yang menjadi raja-raja Hijaz pada hari ini. Dan mereka ala mazhabnya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Summa lam yazal ba'da dzalika yadhharu rijalun
yansuruna madhabahu wa yad'una an-nas ilaihi wa yaziduna umuran wa yaziduna alaihi umuran hiya mukhalifatun li madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Dan terus setelah Muhammad bin Abdul Wahhab itu nampak ulama-ulama yang lain yang madhabnya sama dengan Muhammad ibn Abdul Wahhab dan mengendos madhab Mujassimah, madhabnya Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan memanggil, maksudnya berdakwah kepada orang-orang untuk kamu masuklah Muhammad ibn Abdul Wahhab, kamu masuklah akidahnya Wahabi, kamu masuklah akidahnya Ibn Taimiyah. Dan bukan hanya itu, ditambah-tambahi juga, yakni Ibn Taimiyah mungkin menambahi daripada Mujassimah yang dulu-dulu ditambahi oleh Ibn Taimiyah. Muhammad ibn Abdul Wahhab menambahi madhabnya Ibn Taimiyah. Orang-orang setelah Muhammad ibn Abdul Wahhab juga merevisi madhabnya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yang mana tambahan-tambahan itu mukhalif li madzhabi ahli sunnah wal jamaah, sampai hatta istatarat syararatun min dalikal madzhab, atau syararahanta, percikan api. Sampai percikan api itu melompat terbang dari Hijaz ke Indonesia. Ya jelas, karena kan orang-orang akan ke Hijaz kan lama kan, maksudnya dengan makna setiap orang pasti akan sampai ke Hijaz. Nanti di Hijaz orang-orang akan menyebarkan akidah-akidah ini, orang pulang kan membawa akidah dan pada saat itu banyak orang-orang itu belajar di Hijaz. Akhirnya ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka akan menyebarkan apa yang disebarkan oleh disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yakni percikan-percikan api itu tersebar sampai ke Indonesia. Falam yalbath, tidak lama, tidak perlu waktu lama sampai tersebar di Indonesia itu madhab Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wala yazalu ahluhu, wala yazalu ahlu yukhasimuna al-ulama al-kiram. Dan terus madhab Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang yang menisbatkan dirinya ke madhab Wahabi ini, yukhasimuna al-ulama al-kiram, bergaduh dengan ulama-ulama yang mulia, yakni wa yastamiluna tugham, yakni bergaduh dengan ulama dan amik simpatik daripada tugham. Tugham ini budak-budak baru, yakni dengan ulama mereka bergaduh, dengan orang awam ayo masuk, yakni kitab wa sunnah, semacam itu kan memang itu kan mereka punya cara untuk berdakwah sampai sekarang. Ay ru'aun nas ilaihim wa yanfuthuna ilaihim inna haula'i alladziina sammahumun nas ulama jahiluna dhalun, yakni ayo kamu ikut aku, ulama-ulama yang orang-orang kiai-kiai habib-habib yang kamu anggap ulama itu jahilun dhalun. Ayo anidinil haq mudilluna anhu ghairuhum wa innahum humul ladzina wafaqahumullahu ta'ala li ma'rifatil haq wa inja'un nas min wartatil jahl wad dhalal. Terus semacam itu, yakni yang mereka kiai-kiai, habib-habib yang kau kenal tuh, mereka itu jahilun. Yang benar tuh hanya kita kitab wa sunnah. Mereka itu tak ambil kitab wa sunnah. Ya orang-orang awam pasti pasti akan terpengaruh kan dengan klaim-klaim mereka. Ulama-ulama tidak akan terpengaruh, karena mereka ulama-ulama tidak terpengaruh, yukhosimunahu. Yang tugham akan terpengaruh, yastamilunahu, yakni mereka ambil simpatiknya awam dan memerangi para ulama. Wa yugruna sufaha. Yugrun ini macam igro ini ya tadi itu, amik simpatik, terus memancing orang-orang sufaha, ayo kamu ikut aku, wa yasubbuna salafa wal ulama wa la yazaluna yaf'aluna dzalika fil qura wal bilad. Maksudnya yugruna sufaha ay bimujadalah, yakni kalau ada orang-orang yang safih, yang bodoh, yang bukan madhab Wahabi, tak anak Wahabi, ayo debat. Nanti karena mereka orang ini sufaha, mereka maki-maki kan, tengok kalah kan dia. Karena ketika debat emosi, dia memaki-maki, kalah kan. Orang-orang awam, tugham, memang kalah, maknanya engkau yang benar lah. Tengok, ayo. Wala yazaluna yaf'aluna dzalika fil qura wal bilad hatta ya'umad darar wal fasad. Dan terus mereka komitmen dan konsisten melakukan hal semacam ini di desa, di kota, sampai darar wal fasad ini ada semua rata, ya nih, sampai ke semua orang dan rata, ya nih. Wa may yudlilillah dan yang sudah memang oleh Allah disesatkan sudah tidak bisa untuk tidak bisa untuk diberi hidayah. Beliau nak cakap bahwasanya apa
yang sudah ditakdirkan untuk sesat, Anda nak dakwah pun sudah susah. Ya, ini maknanya saya dah dakwah kepada Anda dah lama dah, tapi kenapa Anda semacam ini tetap tak bisa untuk bertaubat? Alas fama yudlilillah famalahu min had wa hadza huwa sirrul qadar. Saya nak jelaskan sirrul qadarnya indah ahli wahdatil wujud, kita lain lagi. Wallahi ahli wahdatil wujud lahu makna tentang sirrul qadar, dzakarahul Qashani fi istilahat sufiyah. Itu dalam Lataiful I'lam antara dua itu. Yakni kita mempunyai makna dalam istilah sirrul qadar. So, ahli wahdatil wujud juga mempunyai sirrul qadar. Karena memang wahdatil wujud ya ta'ammaduna tadlisul ibarati ahli sunnah, dengan makna memirip-miripkan ibarat mereka dengan ibaratnya ahli sunnah, tapi dengan makna yang berbeda. Seperti asyirik atau al-mawjud menurut kita dan mawjud menurut mereka. Apa itu syirik? Asyirik adalah ta'addudil wujud. Kita ta'addud wajibil wujud. So, tengok, orang yang tidak orang yang tidak paham akan akan tertipu. Karena itu hati-hati. Bila-bila saya akan buat macam kelas macam lafat-lafat yang mirip antara kita dan ahli wahdatil wujud, tapi mempunyai makna yang sangat berbeza. Ya. Wa fi hadzal qadr kifayatun wallahu waliyut taufiq wal hidayah tammatir risalah bi aunil munfarid bil jalalah fi yaumil itsnin al mubarak hadi asyar jumati tsaniyah. Yani sana hari Senin 11 Jumadi Tsani tahun 1381 daripada Hijrah Nabawiyah ala sahibiha afdhalus sholati wassalam. Ghafarallahu li muallifiha wa li walidayhi wa li jami'il muslimina amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nuslafuna sholihun. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillah, dengan ini selesai sudah kitab Kawakib Lama'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kitab yang selanjutnya mungkin kita mulai nanti malam atau bila, yaitu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Risalah ila Ahli Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.